Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan juga salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Lutfiah Ananda dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelompok 2 semester 1. Ingin memaparkan atau menjelaskan materi tentang sholat fardu. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa sholat adalah ibadah yang sangat penting bagi kaum muslimin. Sholat juga merupakan salah satu ibadah yang wajib bagi kaum muslimin. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Maksudnya, jadi barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah menghidupkan agamanya. Dan sebaliknya, jika kita tidak mengerjakan sholat, maka sama saja kita telah menghancurkan agama kita sendiri. Maka dari itu, seyogyanya kita sebagai umat Islam harus lebih mengetahui tentang bagaimana tata cara sholat dengan baik dan benar. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah definisi dari sholat. Sholat, menurut bahasa, sholat berasal dari kata bahasa Arab, yakni as-sholah, yang berarti doa. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, para ahli fikih mengartikannya secara lahiriah dan hakiki. Secara lahiriah, sholat adalah pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan dengan dimulai oleh takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sedangkan menurut hakiki, para ahli fikih mengartikan bahwa sholat ialah berhadapan hati dan jiwa kita kepada Allah serta mendatangkan takut kepadanya, dan juga menimbulkan rasa kebesarannya di dalam jiwa kita atau menzahirkan hajat kita dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah, baik itu dari pekerjaan atau ucapan maupun kedua-duanya. Sedangkan pengertian dari sholat fardu adalah sholat yang status hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap kaum muslimin sejak ia menginjak usia balik sampai meninggal, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Sholat fardu yang dimaksud di sini adalah sholat yang sering kita laksanakan sehari-hari, yakni sholat 5 waktu. Jenis-jenis sholat fardu. Yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh adalah salah satu sholat 5 waktu yang dilakukan pada permulaan hari, yakni pada waktu sebelum terbitnya fajar dan sebelum terbitnya matahari. Sholat subuh ini dilakukan
selama 2 rakaat. Dan pada rakaat kedua, pada saat setelah i'tidal, kita dianjurkan untuk membaca doa kunut. Adapun niat dari sholat subuh adalah sebagai berikut. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Yang artinya, aku menyengaja sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah sholat zuhur. Sholat zuhur ini dikerjakan pada saat mulai tergelincirnya matahari sampai masuknya waktu asar. Sholat zuhur ini dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Adapun niat dari sholat zuhur adalah sebagai berikut. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah sholat asar. Waktu pengerjaan sholat asar ini ialah ketika suatu benda memiliki bayangan yang lebih panjang daripada benda itu sendiri. Waktu pengerjaan sholat asar ini biasanya dilakukan pada pukul 15.00 ataupun lewat dari pukul tersebut. Sholat asar dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Adapun niat dari sholat asar yakni sebagai berikut. Usalli fardhal asri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Yang keempat adalah sholat maghrib. Pelaksanaan sholat maghrib yakni dimulai pada saat matahari terbenam sampai masuknya waktu sholat isya. Sholat maghrib dikerjakan sebanyak 3 rakaat. Adapun niat dari sholat maghrib yakni sebagai berikut. Usalli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah sholat isya. Sholat isya dapat kita laksanakan ketika cahaya merah atau syafaq di langit barat telah menghilang. Sholat isya dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Adapun niat dari sholat isya adalah usalli fardhal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Syarat-syarat sholat fardu. Sebelum kita melaksanakan sholat, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Yang pertama adalah beragama Islam. Setiap orang yang beragama Islam itu wajib melaksanakan sholat. Akan tetapi jika ada orang yang melaksanakan sholat tetapi agamanya bukan agama Islam, maka ibadah sholatnya itu sia-sia atau tidak terhitung. Karena syarat dari sholat itu adalah kita harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, memiliki akal yang sehat atau waras. Jika kita sebagai orang yang waras, maka kita harus melaksanakan sholat. Akan tetapi, kalau ada orang yang memiliki gangguan jiwa untuk melaksanakan sholat, itu hukumnya tidak wajib baginya. Kemudian yang ketiga adalah telah mencapai usia dewasa atau telah menginjak usia balik. Di dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa ketika anak laki-laki ataupun perempuan telah menginjak usia 15 tahun, maka ia wajib dikenai hukum untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi, jika anak tersebut telah mengalami tanda-tanda balik, maka wajib juga baginya untuk melaksanakan sholat meskipun umurnya belum mencapai 15 tahun.
Kemudian yang keempat adalah telah sampai dakwah Islam padanya. Maksudnya, dia telah mengetahui dan memahami bahwa dia itu harus sholat, dia itu harus mengerjakan sholat. Kemudian yang kelima adalah bersih dari najis, haid, nifas, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, yaitu sadar. Sadar yakni ketika kita sedang melaksanakan sholat, kita sadar akan diri kita sendiri bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Dan akal kita itu tidak boleh hilang ketika melaksanakan sholat, seperti tidur dan lain sebagainya. Syarat-syarat sah sholat. Adapun syarat-syarat sah sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah telah masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua adalah menghadap ke kiblat. Sesuai dari niat kita tadi untuk melaksanakan sholat, yakni mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat. Maka ketika sholat kita juga harus menghadap ke kiblat. Jika tidak, maka sholat kita tidak akan sah atau tidak akan diterima. Kemudian yang ketiga yakni bersih dan suci dari hadas maupun najis, baik itu najis kecil, najis besar, hadas kecil dan hadas besar. Yakni bukan hanya dari diri kita sendiri, akan tetapi tempat kita beribadah juga harus bersih dari hadas dan najis tersebut. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita sholat, kita diperintahkan untuk menutup aurat. Jadi ketika kita tidak menutup aurat saat sholat, maka sholat kita tidak sah atau batal. Rukun-rukun sholat. Adapun rukun-rukun sholat, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah niat sholat. Yang kedua, posisi tegak berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, gerakan ruku secara tumakninah. Yang keenam, gerakan i'tidal dengan tumakninah atau berdiri dari ruku secara tumakninah. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, sujud kedua. Kesepuluh, tasyahud. Kesebelas, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-12, salam ke kanan lalu ke kiri. Kemudian yang terakhir yakni tumakninah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara sholat fardu, khususnya sholat maghrib yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah niat. Kita membacanya terlebih dahulu, yakni usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala, sambil berdiri dengan tegak bagi yang mampu. Kemudian mengerjakan takbiratul ihram dengan bacaan Allahu Akbar. Setelah itu kita dianjurkan untuk membaca doa iftitah atau doa pembuka. Kemudian setelah itu kita diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, maka kita juga dianjurkan untuk membaca surah-surah yang kita hafal, baik itu surah-surah pendek dan lain sebagainya. Intinya kita membaca bacaan yang terdapat
di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu kita mengerjakan ruku sambil tumakninah dengan membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian berdiri dari ruku, yakni inilah yang disebut dengan gerakan i'tidal. Bacaan i'tidal yakni Rabbana walakal hamd. Setelah melakukan i'tidal, maka kita harus sujud secara tumakninah dengan bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian duduk kembali dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Inilah yang disebut dengan gerakan duduk di antara 2 sujud. Setelah duduk di antara 2 sujud, maka kita sujud kembali. Setelah sujud, maka kita berdiri kembali untuk mengerjakan rakaat kedua. Di rakaat kedua, kita hanya mengulangi rangkaian dari gerakan yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian, melaksanakan tasyahud awal. Setelah mengerjakan tasyahud awal, maka kita berdiri kembali untuk melaksanakan rakaat ketiga. Di rakaat ketiga, kita juga mengerjakan gerakan sholat yang sama yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian, melaksanakan tasyahud akhir. Setelah membaca tasyahud akhir, maka kita harus salam. Salamnya itu harus dari kanan lalu ke kiri dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin cukup itu saja materi yang sempat saya paparkan tentang sholat fardu. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Dan jika terdapat kebenaran, maka sesungguhnya kebenaran itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.